Pak Doni sudah lelah, tubuhnya bau asap, bajunya basah dan kotor karena hujan gerimis yang tak kunjung reda. Ia mendorong gerobak kayu yang berderit pelan di tengah jalan kampung yang sepi. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena gerobaknya yang penuh tusuk sate kelinci, tapi juga karena beban hidup yang tak pernah ringan. Hujan menetes di wajahnya, membuat bulu mata basah. Tapi Pak Doni tetap tersenyum-tersenyum yang dipaksakan. Tersenyum untuk anaknya yang duduk di bangku kayu kecil di samping gerobak, menatapnya dengan mata polos yang besar dan penuh harap. Bima, anak tunggalnya, lahir dengan kondisi fisik yang lemah. Tubuhnya kecil, tangan dan kakinya ringkih. Kadang sulit digerakkan dengan lincah seperti anak-anak seumurnya. Tapi ia selalu tersenyum pada ayahnya, meskipun lemah dan sering menangis karena sakit ringan yang tak kunjung sembuh. Pak Doni memeluk Bima sesekali, menepuk pundaknya, berusaha memberi rasa hangat yang tak bisa dibeli dengan uang, Pak. Aku lapar, suara Bima lirih, tapi cukup untuk membuat dada Pak Doni sesak. Ia menatap ke arah anaknya yang masih mengenakan baju tipis yang sudah compang-camping, dan hatinya nyeri. Ia hanya mengangguk, mencoba tersenyum. Sabar nak, sebentar lagi kita pulang. Nanti ayah goreng sate tambahan buat kamu. Istri Pak Doni, Bu Sari, sudah berdiri di teras rumah kayu. Mereka menatap Pak Doni dari kejauhan. Hujan membuat bajunya basah, rambutnya menempel di pipi. Cukup jualan seadanya aja, jangan ikut-ikut urusan gaib. Kita hidup sederhana, tapi aman. Suaranya lembut tapi tegas. Ia khawatir dengan segala cerita orang-orang di kampung tentang pesugihan. Orang-orang kaya mendadak karena perjanjian gelap dengan makhluk halus. Pak Doni mengangguk pelan, tapi hatinya hampa. Ia tahu Bu Sari benar. Ia tahu jalan itu berbahaya, tapi ia juga tahu bahwa hidup mereka sudah terlalu lama terjerat kemiskinan. Hutang menumpuk, obat anak yang sering habis, genteng rumah yang bocor saat hujan. Lebat semua hal itu membuatnya berseset. Rasanya ia ingin memeluk Bima lebih erat, tapi ia takut rasanya tak cukup. Takut ia tak bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Hujan semakin deras saat Pak Doni menutup gerobaknya di dekat kaki Gunung Merapi. Udara malam dingin menusuk kulit, dan aroma tanah basah bercampur dengan asap sate membuat hidungnya sesak. Ia menatap sekeliling. Pepohonan gelap bergoyang diterpa angin. Bayangan pohon-pohon menimbulkan bentuk-bentuk aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri di antara pepohonan itu. Ada satu pohon randu yang berbeda, besar, menjulang, dengan ranting-ranting yang menjulur ke langit gelap seperti tanggen-tanggen yang menunggu. Pak Doni merasa ada sesuatu yang aneh dari pohon itu. Ada aura dingin yang menusuk tulang, seperti udara yang keluar dari lubang kuburan yang tertutup rapat. Ia melangkah mendekat, menahan rasa takut yang menjalar di kulitnya. Angin malam berdesir, membawa suara-suara samar yang terdengar seperti bisikan. Kalau kau mau kaya, serahkan sesuatu yang berharga. Suara itu lembut tapi menusuk, seperti menyelinap ke pikiran Pak Doni. Ia menoleh ke arah Bima yang tertidur di gendongan, tubuhnya mungil, napasnya pelan, hatinya bergetar. Ini anakku, aku tidak bisa, gumam Pak Doni. Tapi ada sesuatu yang lain di dalam dirinya, rasa putus asa. Rasa lapar akan kehidupan yang layak. Rasa ingin anaknya tak lagi sakit. Rasa ingin rumahnya tidak bocor tiap hujan. Semua itu mengalir dalam darahnya, membuatnya ragu dan tergoda sekaligus. Pak Doni duduk di bawah pohon randu itu, menepuk tanah basah dengan tangan kasar yang penuh bekas panggangan sate. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi suara bisikan itu terus ada di telinga. Bayangan pohon terlihat bergerak-gerak, dan bentuknya seperti sosok tinggi yang menunduk mengamati setiap gerakannya. Ia teringat kata-kata Bu Sari. Pak, jangan ikut-ikut urusan gaib. Suara itu bagai cambuk, tapi rasa ingin membantu keluarga membuat cambuk itu tak cukup kuat menahan desakan dalam hatinya. Ia menghela napas panjang, memandangi Bima yang tidur dengan tenang. Ayah tahu, ia melangkah lebih jauh. Hidupnya tidak akan sama lagi. Malam itu, hujan semakin deras, dan kabut mulai turun dari kaki Gunung Merapi, menyelimuti pohon randu dan gerobak sate Pak Doni. Setiap tetes hujan terasa berat, dan Pak Doni merasakan udara seperti membungkusnya, menekan dada,
membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia merasakan tatapan pohon randu yang seakan hidup. Ranting-rantingnya bergetar meski angin berhenti dalam kegelapan. Pak Doni mendengar lagi bisikan itu. Lebih jelas kali ini. Berikan sesuatu yang kau sayangi, dan hidupmu akan berubah. Hatinya bagang. Ia menunduk, menatap tangan kecil Bima yang memegang kain gendongan dengan erat. Tanpa sadar mengusap wajahnya yang basah karena hujan. Air mata Pak Doni jatuh, bercampur dengan hujan, tapi ia tak menghapusnya. Ia merasa terjebak antara cinta dan putus asa, antara ketakutan dan keserakahan. Pak Doni mulai berjalan mengitari pohon randu itu, menyentuh kulit kasar batangnya. Suasana semakin menekan, suara hantu samar, mungkin hanya imajinasinya, terdengar dari sela-sela pepohonan. Bayangan-bayangan gelap menari di tanah yang basah, menimbulkan ilusi sosok-sosok kecil yang seakan menatapnya dari jauh. Ia mendengar desahan halus, seperti suara anak menangis di kejauhan. Pak Doni membeku. Suara itu sama persis seperti suara Bima. Ia menunduk, menatap Bima yang masih tidur lelap di gendongan. Ini hanya angin. Ini hanya angin, bisiknya sambil mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya tidak tenang. Dalam gelap, Pak Doni merasakan tenggen-tenggen dingin menempel di bahunya, bukan tangan manusia, tapi sensasinya nyata, menusuk kulit dan tulang. Ia tersentak, mundur beberapa langkah, dan hampir jatuh ke tanah basah. Bayangan pohon randu seperti menggerakkan rantingnya, seakan menyuruhnya datang lebih dekat, menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Pak Doni duduk kembali, menunduk, menatap Bima yang tertidur. Ia merasakan rasa bersalah dan takut bercampur dengan keinginan untuk mengubah nasib mereka. Ia tahu jika mengikuti bisikan itu, ia akan memasuki jalan yang gelap dan berbahaya. Tapi bayangan hidup yang lebih layak untuk keluarga membuatnya tergoda. Ia menggenggam kain Bima erat-erat. Air mata menetes di pipinya. Hujan masih deras, kabut semakin tebal, dan suara bisikan itu berulang lagi. Kali ini terdengar lebih dekat. Hidupmu bisa berubah, tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Pak Doni menunduk, terdiam lama, mendengarkan hujan dan angin, dan mulai merasa ada keputusan yang harus dibuat. Malam itu, di kaki Gunung Merapi, di bawah pohon randu yang besar dan dingin, hidup Pak Doni berada di persimpangan. Cinta untuk anaknya, rasa bersalah pada istri, dan desakan putus asa yang menggerogoti hatinya, semuanya bercampur. Ia tidak tahu apakah ia akan menolak atau menyerah pada bisikan gelap itu. Tapi satu hal terasa jelas, malam itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pak Doni mengusap wajah Bima, berbisik lirih, "Sabar ya nak, ayah harus memikirkan cara supaya kita bisa hidup lebih baik." Tapi suaranya terdengar tenggelam di antara angin malam dan bisikan pohon randu yang terus mengintai. Ia tahu pilihan-pilihan yang akan dibuatnya mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan satu langkah saja bisa membawa mereka ke jalan yang tak pernah bisa kembali. Malam semakin pekat, dan kabut tebal mulai turun menutupi kaki Gunung Merapi. Pak Doni berjalan pelan, membawa sesaji seadanya di dalam bakul anyam yang sudah basah diguyur hujan semalam. Ada ayam kampung yang masih segar, beberapa telur, segenggam beras, dan sebatang rokok yang ia simpan untuk sesaji. Setiap langkahnya membuat tanah basah itu berdecit. Suara sepatu basahnya beradu dengan tanah lembek. Sementara pepohonan yang sebelumnya tampak biasa kini tampak menyeramkan, membungkuk seolah mengintai setiap gerakannya. Pak Doni tiba di pohon randu besar itu. Pohon itu menempelkan kegelapannya ke tanah, dan angin malam membuat ranting-rantingnya bergetar, menimbulkan bayangan seperti tenggen-tenggen yang menunggu. Ia menurunkan bakulnya dengan hati-hati, membiarkan air hujan menetes di punggung bajunya yang sudah basah kuyup. Ia menatap batang pohon yang besar dan kasar, merasakan aura dingin yang merayap ke tulang belakangnya. Ia menatap sesaji yang diletakkan di akar pohon. Semua itu terasa terlalu sedikit untuk sesuatu yang begitu besar, tapi itulah yang bisa ia lakukan. Ia berlutut di tanah basah, merasakan dinginnya meresap ke lututnya. "Tuhan, tolong tunjukkan jalan," gumamnya lirih. Tapi bukan doa yang keluar, melainkan sebuah harapan putus asa yang bercampur takut. Ia merapalkan harapan tanpa benar-benar berani menatap kegelapan pohon randu itu. Angin malam melintas,
dingin menusuk, dan tiba-tiba ia mendengar suara yang serak, kasar, tapi lembut sekaligus. Suara itu muncul dari antara ranting, seperti merayap di atas tanah. Aku bisa memberimu kekayaan, tapi semua itu ada harganya. Nyawamu, nyawa yang kau sayangi. Pak Doni terdiam, napasnya tercekat, matanya melebar. Bayangan hitam muncul dari antara ranting-ranting, bergerak perlahan, seperti kabut yang mengambil bentuk. Tubuhnya gemetar, tetapi pikirannya langsung melayang ke kehidupan yang selama ini penuh kesulitan. Hutang menumpuk, dagangannya yang selalu sepi, Bima yang sering sakit, dan rumahnya yang bocor setiap hujan. Semua itu membebani pikiran Pak Doni. Ya Allah, apa aku harus menyerahkan anakku? Pak Doni bergumam lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh desiran angin yang menampar wajahnya. Ia menunduk, menatap Bima yang tertidur pulas di gendongan yang ia bawa. Tubuh mungilnya lemah, nafasnya lembut, hatinya hancur, dadanya sesak. Ia bisa merasakan setiap detak jantungnya sendiri seakan menegur, menanyai keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Rasa bersalah menyesak dadanya, membuat keringat dingin bercampur hujan di wajahnya. Ia memeluk bakul sesaji itu erat-erat, menahan gemetar. Bayangan pohon randu seperti mendekat. Ranting-rantingnya bergoyang pelan, membentuk siluet yang mirip sosok manusia. Sesekali, Pak Doni mendengar bisikan kecil dari balik ranting itu. Terdengar seperti suara anak kecil. "Pak, kenapa?" Ia menutup mata, berusaha menenangkan diri. Ini hanya angin, ini hanya imajinasi. Jangan percaya, gumamnya. Tapi hatinya tahu, itu bukan hanya angin. Rasanya seperti sesuatu sedang menuntutnya, mengintai, menunggu keputusan yang akan dibuatnya. Malam semakin hening, tetapi setiap bunyi dedawan jatuh, ranting patah, gemerisik kabut membuat jantungnya berdegup kencang. Pak Doni mengingat semua penderitaan keluarganya. Ia teringat malam-malam Bima menangis kesakitan karena demam, obat yang selalu habis sebelum cukup untuk menyembuhkan, dan Bu Sari yang menatapnya dengan mata sedih, tapi penuh harap. Semua itu seperti pisau yang menusuk hati, mendorongnya pada sebuah jalan yang ia sendiri tahu berbahaya. "Bu, Bima, aku cuma ingin kalian bahagia," bisik Pak Doni. Tapi kata-kata itu tidak mengurangi rasa takut yang merayap di setiap pori tubuhnya. Ia tahu, sekali ia melangkah lebih jauh, hidupnya tidak akan sama lagi. Bayangan hitam itu bergerak lebih dekat, suaranya terdengar lebih jelas. "Kau ingin kaya, kau ingin hidupmu berubah, tapi harga harus dibayar." Pak Doni bergidik. Ia menatap ke arah Bima, anaknya yang tidur lelap, tubuhnya lemah tapi polos. Dan bayangan itu seakan menuntutnya membuat keputusan. Dalam gelap, Pak Doni merasakan tenggen-tenggen dingin menyentuh bahunya, bukan tangan manusia, tapi sensasi yang nyata, menusuk hingga ke tulang. Ia tersentak, hampir jatuh ke tanah basah, tapi tetap menahan diri. Rasa takut dan rasa ingin membantu keluarganya bercampur menjadi sesuatu yang sulit diuraikan dengan kata-kata. Pak Doni berlutut, menundukkan kepala, dan air mata jatuh di pipinya. Ia merasakan setiap tetes hujan yang menetes di wajahnya, seperti menambah berat rasa bersalahnya. Bayangan pohon randu itu seperti tertawa pelan, suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi entah kenapa, ia juga merasa ada sesuatu yang memanggilnya, menariknya lebih dekat. Ia teringat ucapan Bu Sari beberapa hari lalu, dalam bahasa Jawa yang lembut tapi tegas. "Pak, ojo melu urusan gaib, urip sederhana, tapi tentrem luwih becik." Kata-kata itu menghantui pikirannya, menempel di kepala seperti mantra yang terus berulang. Pak Doni menunduk, memejamkan mata, berdoa dalam hati, mencoba menahan diri dari godaan bayangan itu. Namun semakin lama, suara bayangan itu semakin menggoda. "Berikan sesuatu yang kau sayangi, dan hidupmu akan berubah. Segalanya bisa kau miliki." Bisikan itu seperti menempel di telinga, masuk ke pikiran, menggerogoti keteguhan hatinya. Pak Doni menatap Bima sekali lagi. Tubuhnya lemah, wajahnya mungil dan polos, dan jantungnya seakan menjerit. Ia tahu jalan ini berbahaya, tapi hidup mereka selama ini penuh penderitaan. Ia membayangkan rumah yang diperbaiki, makanan yang cukup untuk Bima setiap hari, obat yang tidak akan habis, dan masa depan yang lebih baik. Semua itu terasa terlalu menggoda,
Pak Doni bergumam lirih. Suaranya serak. Ya Allah, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tapi aku tidak sanggup melihat mereka menderita. Ia menunduk, memeluk bakul sesaji, dan merasakan udara dingin yang menusuk tulang. Angin malam bertiup lebih kencang, membelai tubuhnya. Dan kabut menelan seluruh kaki Gunung Merapi. Bayangan hitam itu bergerak lebih dekat. Ranting-rantingnya membentuk siluet sosok yang tinggi. Menatapnya, tawa seram terdengar. Bukan tawa manusia, tapi sesuatu yang menggetarkan jiwa. Pak Doni menunduk, gemetar. Air matanya jatuh lagi, bercampur dengan hujan. Ia merasakan suara Bima yang tidur tiba-tiba, menangis pelan. Membuat hatinya remuk, tubuhnya gemetar, dada sesak. Tapi ada satu hal yang jelas di dalam pikirannya. Aku tidak punya pilihan lain. Deng, napas tersengal. Pak Doni mengangguk perlahan. Aku setuju. Bisiknya, air mata menetes di pipi basahnya. Bayangan itu tertawa lebih keras. Suara yang membuat telinga dan jiwa Pak Doni terasa nyeri. Angin malam seakan membawa suara tangisan Bima lebih dekat. Menempel di telinga Pak Doni. Memaksa hatinya memahami bahwa keputusan itu telah dibuat dan tidak akan bisa ditarik kembali. Pak Doni menunduk, menahan gemetar, mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya tahu, malam itu, hidupnya telah berubah selamanya. Bayangan pohon randu masih berdiri di depannya. Ranting-rantingnya bergoyang perlahan, dan suara tawa seram itu terus menemaninya. Seperti janji kekayaan yang kini dibayar dengan harga yang paling berharga. Hujan masih turun, kabut masih menutupi kaki gunung, dan Pak Doni tetap berlutut, memeluk bakul sesaji, sambil menatap Bima yang tidur lelap. Tubuhnya mungil dan polos. Malam itu, keheningan dipenuhi ketegangan. Dan satu hal yang pasti, pilihan yang dibuat Pak Doni akan membayanginya selamanya, menghantuinya dalam setiap detik hidup yang tersisa. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Pak Doni bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya lelah, tapi hatinya panas oleh rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Matahari pun belum sepenuhnya muncul di kaki Gunung Merapi, tapi udara sudah terasa lembab dan berat. Ia menatap Bima yang masih tertidur lelap. Wajahnya mungil dan polos, tanpa tahu badai yang akan segera menimpa hidupnya. Bu Sari duduk di samping anak mereka, memeluk Bima erat-erat sambil menangis pelan. Pak, jangan, anak kita. Suaranya pecah, mata merah dan berlinang air mata. Tangannya menggenggam lengan Pak Doni dengan keras, seolah ingin menahan keputusan yang sudah tidak bisa ditarik kembali. Hati Pak Doni remuk mendengar permohonan istrinya, tapi ia merasa tidak punya pilihan. Hutang yang menumpuk, rumah bocor, Bima yang sering sakit, semua menekannya hingga batas akhir kesabaran. Pak Doni menelan ludah. Tangannya gemetar saat menyentuh pisau dapur yang akan digunakan untuk ritual. Matanya menatap Bima sekali lagi, dan jantungnya berdegup tak karuan. Maafkan ayah nak, ini semua untuk masa depanmu, gumamnya pelan. Tapi suaranya terdengar getir bahkan bagi dirinya sendiri. Ia menutup mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan pohon randu yang muncul malam sebelumnya terus menghantuinya. Ia menata sesaji di atas kain hitam yang ia letakkan di tengah ruang tamu mereka yang sempit. Ada ayam kampung hidup yang akan dijadikan bagian dari sesaji, beberapa telur, sedikit beras, dan rokok yang dibakar setengah. Bau asap kayu mulai menyelimuti ruangan, tapi ada sesuatu yang aneh. Aroma itu berbeda dari biasa, lebih pekat, lebih menusuk, dan membuat udara terasa panas. Meski jendela rumah tertutup rapat, Bima mulai rewel, menangis pelan, karena merasa terganggu oleh aroma dan suasana yang tegang. Bu Sari menggenggamnya erat, menatap Pak Doni dengan mata penuh putus asa. Pak, ojo. Pak, anak kaita, ucapnya dalam bahasa Jawa lembut tapi panik. Suaranya menekankan rasa takut yang melingkupi seluruh rumah. Pak Doni menunduk, menahan napas, dan merasakan gemetar yang menembus seluruh tubuhnya. Ia memandang pisau di tangannya. Cahaya dari lampu minyak memantul di mata logamnya. Pikiran dan hatinya berserabut. Setiap detik terasa lambat, seperti waktu berhenti menunggu keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ia menatap Bima sebentar lagi, menelan air liur, dan dengan napas bergetar, ia mengangkat pisau itu.
Malam semakin gelap. Lampu minyak menyorot beanggen-beanggen di dinding rumah kayu mereka, membentuk siluet yang seakan menari sendiri. Bau kayu terbakar bercampur dengan aroma ayam dan telur membuat Pak Doni mual, tapi ia menahan diri. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata seperti sosok yang berdiri di pojok ruangan, mengawasi setiap gerakannya, menunggu ritual dilakukan dengan sempurna. Ia menunduk, mengangkat pisau dan melakukan gerakan yang diajarkan oleh bisikan pohon randu malam sebelumnya. Tangan Pak Doni gemetar hebat, jantungnya berdebar tak karuan. Ia merasakan peluh dingin membasahi punggungnya, tapi ia terus melangkah. Ia menatap Bima. Tubuh mungil itu terlihat begitu rentan, dan hati Pak Doni seperti teriris-iris saat Pak Doni melakukan gerakan ritual terakhir. Angin malam tiba-tiba masuk melalui celah jendela, membuat lilin-lilin bergetar dan api menyala liar. Bau asap bertambah tajam, dan suara tangisan Bima terdengar lebih keras, lebih dekat, membuat Pak Doni hampir pingsan. Ia menutup mata, berusaha menahan rasa bersalah dan takut yang mencengkram hatinya. Kemudian terdengar suara serak, menyeramkan, dari kegelapan sudut rumah. Sekarang kau akan melihat hasilnya. Suara itu membuat tubuh Pak Doni menggigil, tapi juga ada sesuatu yang memaksa dia menatap pohon randu yang kini terasa hadir di dalam rumahnya. Seakan bayangan pohon itu menembus dinding kayu dan membungkuk, menatap ritual yang sedang berlangsung. Api di atas arang di atas tungku berubah warna, merah pekat seperti darah yang mendidih. Bau besi dan tanah basah menyelimuti hidung Pak Doni. Lilin-lilin yang diletakkan di sudut rumah menyalakan beanggan-beanggan yang bergerak liar di dinding, menciptakan ilusi sosok-sosok kecil yang menatapnya dengan mata kosong. Suara Bima menangis, semakin keras, seolah memecah kesunyian malam, menembus telinga Pak Doni, mengiris jiwanya. Pak Doni meneteskan air mata, tapi ia tetap menuruti ritual itu. Ia menaruh ayam di atas kain hitam, telur dan beras disusun rapi di sekelilingnya. Rokok setengah terbakar, dibakar lagi. Semua itu terasa salah, tapi ia tidak bisa berhenti. Suara tangisan Bima, suara tawa seram yang tak jelas asalnya, dan gerakan bayangan di dinding membuat napasnya tersengal. Pak Doni menunduk, mengangkat pisau ke arah sesaji terakhir, sesaji yang seharusnya mewakili anaknya. Ia menutup mata, bergumam, "Maafkan ayah nak, ini semua demi kita, demi hidupmu." Suasana rumah semakin aneh. Angin malam berputar-putar di dalam rumah, membuat kain hitam bergoyang, seolah disentuh tangan-tangan gaib. Lilin-lilin menimbulkan nyala api yang menari liar. Bayangan di dinding berubah bentuk, dan suara tawa itu terdengar semakin dekat, memekakkan telinga Pak Doni. Kemudian suara Bima yang menangis berubah menjadi suara yang berbeda, seperti bisikan samar. "Pak, kenapa?" Pak Doni tersentak, nyaris menjatuhkan pisau. Ia merasakan tangan dingin yang tidak terlihat menempel di bahunya, membuat seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia membuka mata, menatap api di atas arang. Api berubah menjadi merah gelap, berkilau seperti darah yang mendidih. Aroma sate yang biasa ia masak terasa aneh, pekat, dan panas menembus kulit. Ia menyadari, malam itu bukan hanya ritual biasa, tapi malam di mana hidupnya akan berubah selamanya. Pak Doni menelan ludah, menahan napas, dan dengan tangan gemetar ia menuntaskan ritual itu. Ia menatap pohon randu dari jendela, seolah mengharapkan jawaban, seolah ingin melihat apakah semua penderitaan mereka akan hilang. Dan dari kegelapan itu terdengar suara, "Sekarang kau akan melihat hasilnya." Suara itu membuat seluruh tubuh Pak Doni kaku, hati berdetak cepat, dan angin malam membuat jendela rumah bergetar. Bayangan pohon randu terlihat di luar, meski jarak jauh, seolah pohon itu mengawasinya dengan tatapan hidup yang tidak manusiawi. Suara tawa seram kembali terdengar, bergema di seluruh ruangan, menembus dinding kayu, dan membuat hati Pak Doni remuk. Pak Doni terdiam, duduk di lantai rumah, menatap Bima yang masih tidur lelap. Tubuhnya mungil, wajahnya polos, seakan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Air mata jatuh di pipi Pak Doni, bercampur dengan keringat dingin dan sisa hujan yang menempel di wajahnya. Ia tahu, malam itu keputusan sudah dibuat. Hidupnya
dan hidup anaknya telah berubah selamanya. Suara angin malam, suara tawa seram, dan aroma pekat yang tidak biasa itu tetap menyelimuti rumah mereka. Pak Doni menunduk, menahan gemetar, menyadari bahwa kekayaan yang dijanjikan oleh bayangan pohon randu kini menunggu, tapi harganya terlalu mahal. Ia tidak bisa menarik kembali langkahnya, dan malam itu menjadi awal dari hidup yang penuh ketakutan, keserakahan, dan rasa bersalah yang tak akan pernah hilang. Hujan mulai reda, tapi keheningan rumah terasa lebih menakutkan. Lilin-lilin yang diletakkan di sekeliling sesaji mulai redup. Bayangan-bayangan bergerak perlahan di dinding, dan suara tangisan Bima masih terdengar samar, seakan menghantui seluruh malam. Pak Doni duduk diam, menatap jendela, dan hatinya dipenuhi rasa takut yang luar biasa, rasa bersalah yang menyesak, dan satu kesadaran pahit bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dan malam itu menjadi awal dari teror yang tidak akan pernah selesai. Keesokan harinya, udara pagi terasa berbeda. Langit sedikit cerah, tapi ada rasa aneh yang membungkus seluruh kampung di kaki Gunung Merapi. Pak Doni menggeleng pelan, mencoba menenangkan pikirannya saat menyiapkan gerobak sate kelincinya. Bau arang yang terbakar, minyak kelapa, dan bumbu-bumbu yang biasa ia gunakan terasa lebih tajam, lebih pekat. Ia menaruh tusak-tusak sate dengan rapi, menata piring-piring kosong, dan membersihkan meja kayu tempat pembeli akan duduk. Tidak lama setelah itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Sejak pagi, orang-orang mulai berdatangan satu persatu, kemudian mengantre panjang di depan gerobaknya. Ada yang dari desa sebelah, ada juga warga kampung sendiri yang biasanya jarang membeli. Mereka tersenyum, memuji rasa sate kelinci Pak Doni. Sate Pak Doni enak banget, empuk, gurih. Beda banget sama biasanya, kata seorang ibu sambil mengambil piring kedua. Pak Doni tersenyum, tapi hatinya kosong. Senyum itu bukan karena bahagia, tapi karena ketakutan dan rasa bersalah yang membelit hatinya. Ia memandang Bima yang duduk di samping gerobak. Masih terlihat lemah, tapi matanya bersinar, seperti tidak tahu bahwa malam sebelumnya hidup mereka telah diubah selamanya. Ia menepuk kepala Bima perlahan, mencoba menenangkan diri. Sebaya, nak, ayah urus semuanya. Hari itu, sate Pak Doni laku keras. Ia tak pernah melihat pembeli sebanyak ini, dan uang masuk ke tangannya seperti hujan yang turun tanpa henti. Ia membayar hutang-hutang lama, memperbaiki atap rumah yang bocor, membeli baju hangat untuk Bima, dan bahkan membelikan obat yang selama ini tak pernah cukup. Semua tampak sempurna di mata orang lain, tapi hatinya hampa. Ada bisikan halus yang terus menempel di telinga, seperti bayangan malam sebelumnya yang menertawakan ketidakberdayaannya. Malam pertama setelah ritual, rumah Pak Doni terasa berbeda. Lampu minyak menyala, tetapi bayangan yang terbentuk di dinding tampak hidup, bergerak. Halah, tangisan Bima terdengar samar dari arah dapur, dari sudut kamar, bahkan di dekat gerobak yang kini sudah dipindahkan ke halaman rumah. Pak Doni duduk di kursi kayu, menahan napas, menatap kegelapan. Ia bisa merasakan mata yang tidak terlihat menatapnya, seperti sesuatu yang mengintai dari sudut gelap rumah ini. Apa yang kulakukan? Gumamnya pelan. Dadanya sesak. Ia menutup mata, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi suara tangisan itu tetap terdengar. Semakin jelas, semakin menusuk hati. Setiap malam, tangisan itu tidak pernah berhenti. Bahkan saat Bima tertidur lelap di sampingnya, Pak Doni mulai merasa terganggu, tubuhnya lelah, dan pikirannya kacau. Waktu berjalan, dan kemakmuran Pak Doni terus bertambah. Gerobaknya selalu laris. Orang-orang dari jauh datang hanya untuk mencicipi sate kelincinya. Rumah mereka kini megah dibanding sebelumnya, dengan atap baru yang tidak bocor, jendela yang rapat, dan ruang yang cukup untuk Bima bermain. Obat-obatan untuk anaknya selalu ada, dan Pak Doni merasa lega melihat Bima tersenyum ceria setiap hari. Namun, setiap malam, bayangan gelap itu muncul kembali. Kadang terasa seperti tangan kecil menempel di pundaknya, kadang seperti sosok kecil berdiri di ujung ruangan, menatapnya dengan mata kosong. Tangisan Bima terdengar dari arah yang tidak mungkin. Dari dapur, dari halaman belakang, bahkan dari dalam gerobak yang sudah ditutup rapat. Pak Doni sering menoleh, mencari sumber suara, tapi tidak pernah menemukan
Apa selain bayangan yang bergerak perlahan, seakan menertawakannya. Suatu malam, Pak Doni duduk di kursi sambil memandangi gerobaknya. Sate yang biasanya ia panggang dengan senyum dan semangat, kini terasa panas aneh di tangan. Seperti menyerap ketakutan dan rasa bersalahnya. Bau arang dan minyak kelapa terasa lebih tajam, hampir menusuk hidung. Ia menatap Bima, anaknya yang tertidur lelap, dan meneteskan air mata. "Maafkan ayah nak, ayah tak tahu ini akan seperti ini." Bu Sari mulai curiga, matanya selalu mencari sesuatu yang aneh. Ia sering mendengar bisikan di malam hari, tangisan anak mereka yang seharusnya sudah tertidur, dan bayangan-bayangan kecil yang bergerak di rumah. "Pak, iki orang normal, aku rasa seneng, aku Edi, you kapnia liri." Dalam bahasa Jawa, suaranya bergetar. Pak Doni hanya mengangguk, tapi hatinya tahu, ia sendiri lebih takut daripada istrinya. Ia merasa hidupnya telah digenggam oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sesuatu yang memaksa membayar harga yang tak pernah ia bayangkan. Hari demi hari, kemakmuran terus berdatangan. Pembeli semakin banyak uang menempuk, dan rumah mereka makin nyaman. Bima terlihat sehat, ceria, dan Pak Doni merasa lega saat melihat anaknya tersenyum. Tapi malam-malamnya selalu penuh ketegangan. Tangisan Bima terdengar di tempat yang tidak mungkin, kadang bercampur dengan suara tawa seram yang membuat darahnya beku. Ia merasa diawasi, tidak pernah sendiri. Setiap gerakan bayangan di dinding, setiap suara kecil di rumah, selalu mengingatkannya pada ritual malam itu dan janji yang telah dibuat. Pak Doni mulai paranoid. Ia menutup jendela ropet-ropet, menutup pintu, tapi tetap merasa sesuatu mengintai. Kadang ia melihat sosok kecil menatap dari sudut gelap rumah, kadang ia mendengar langkah ringan di lantai kayu, seperti anak kecil yang berjalan tanpa suara. Hatinya remuk, rasa bersalah menekan, dan ia tahu kekayaan yang datang terlalu mahal. Suatu malam, saat duduk di samping gerobak yang kini ditempatkan di halaman rumah, Pak Doni mendengar suara tangisan Bima dari arah yang tidak masuk akal di atas pohon randu yang terlihat samar di halaman. Ia menatap pohon itu, dan bayangan hitam bergerak pelan di antara ranting-ranting, seperti menunggu sesuatu. Angin malam meniup rambutnya, membelai wajahnya, dan terdengar suara serak. "Kau telah memilih." Pak Doni menunduk, gemetar, dan meneteskan air mata. Ia memeluk Bima yang tertidur di dekatnya, merasakan tubuh mungil anaknya yang hangat. Tapi hatinya tahu, anaknya sudah menjadi bagian dari janji gelap yang ia buat. "Apa iki sing tak lakoni?" gumamnya. Dalam bahasa Jawa lirih, suaranya pecah oleh rasa takut dan sesak di dada. Malam-malam berikutnya, pola itu berulang. Sate kelinci selalu laku keras. Rumah dan kehidupan mereka berubah drastis. Tapi, bayangan-bayangan gelap selalu muncul. Tangisan Bima terdengar dari arah yang tidak masuk akal. Dan suara serak itu selalu menemani setiap detik Pak Doni. Ia mulai merasakan bahwa kekayaan yang datang membawa beban yang lebih berat daripada kemiskinan yang ia tinggalkan. Pace Doni Tehu. Meski dagangan selalu laris dan hidupnya tampak sempurna, malam-malamnya kini penuh dengan teror yang tak terlihat. Ia merasa setiap tusuk sate yang ia panggang mengandung aroma kematian. Setiap senyum pembeli menyimpan rahasia gelap, dan setiap langkah di rumahnya kini diawasi oleh sesuatu yang tidak manusiawi. Ia menatap Bima, anak yang ia cintai, dan hatinya tersayat. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan biasa lagi. Dalam keheningan malam, Pak Doni duduk di kursi kayu sambil menatap gerobaknya, menatap rumah yang kini mewah tapi penuh ketegangan, dan mendengar bisikan halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. Iki regane, larang banget," gumamnya lirih. Air mata bercampur dengan keringat dingin. Ia tahu bahwa janji yang ia buat dengan pohon randu telah mengubah hidup mereka selamanya. Dan malam-malam yang menakutkan baru saja dimulai. Malam itu sunyi. Tetapi bagi Pak Doni, keheningan adalah hal yang paling menakutkan. Ia duduk di kursi kayu di ruang tamu, memandangi gerobak sate kelinci yang kini telah dipindahkan ke halaman rumah agar lebih terlihat pembeli. Lampu minyak menyala redup. Bayangan-bayangan bergerak perlahan di dinding, seperti tenggen-tenggen gelap yang menunggu. Kasih bau arang yang terbakar bercampur aroma sate, terasa semakin pekat, hampir menusuk hidung, dan membuat jantungnya berdegup lebih cepat.
beberapa warga desa mulai memperhatikan hal aneh. Ada yang melihat bayangan kecil bergerak di sekitar gerobak. Pak Doni melintas cepat seperti anak-anak yang bermain, tapi begitu didekati, tidak ada siapapun. Ada yang mendengar suara tangisan anak kecil di tengah malam, tapi suara itu hilang ketika dicari asalnya. Gosip mulai menyebar, bisik-bisik takut terdengar di warung kopi dan rumah-rumah tetangga. Pak Doni mulai panik. Suara tangisan itu menempel di telinganya, seperti embun dingin yang tidak bisa dihapus. Kadang terdengar di ruang tamu, kadang di dapur, kadang seperti berada tepat di belakangnya. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada seorang pun. Tangisan itu bukan sekadar suara biasa. Ada kepedihan, kemarahan, dan penuntutan yang menyayat hati, membuat Pak Doni gemetar hebat. Suatu malam, ketika ia bangun dari tidur karena mendengar suara aneh, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Sate yang baru saja dipanggang, tusuk demi tusuk, berdarah lebih banyak dari biasanya. Meskipun ia memasak sesuai resep dan semua prosedur seperti hari-hari sebelumnya, darah itu tampak lebih pekat, berwarna gelap seperti darah segar, menempel di tusuk sate dan piring, membuat udara di sekitarnya terasa panas dan berbau besi yang menusuk hidung. Pak Doni menunduk, tangan gemetar, dan napasnya tersengal. Ia menatap sate itu dengan mata terbuka lebar, jantungnya seakan berhenti. Ini apa? Ini aneh, gumamnya pelan. Suaranya nyaris hilang di telinga sendiri. Angin malam menyelinap melalui celah jendela, membuat lilin-lilin bergetar. Dan bayangan di dinding seperti bergerak, menari pelan. Ia merasa ada sosok kecil berdiri di pojok ruangan, menatapnya dengan mata hitam kosong yang seakan menembus jiwa. Bu Sari mulai merasakan ketegangan itu juga. Ia sering mendengar tangisan anak mereka yang seharusnya tertidur pulas, suara langkah kecil di lantai kayu, dan bisikan samar yang datang dari sudut gelap rumah. Suatu malam, ia memegang tangan Pak Doni erat. Suaranya gemetar, Pak. "Enok, kita menentet, aku merasakannya. Iki ora bisa disembunyikan." Suara Jawa itu terdengar lirih, tapi penuh ketakutan. Pak Doni hanya menunduk, mencoba menenangkan diri. Tapi ketakutan dan rasa bersalahnya semakin menggigit hari demi hari. Bayangan itu semakin sering muncul. Kadang ia muncul di gerobak saat Pak Doni sendirian, kadang di dapur, kadang di halaman rumah. Sosok itu selalu terlihat seperti anak kecil, mungil, tapi matanya kosong dan dingin. Pak Doni merasa setiap gerakan bayangan itu adalah penuntutan, mengingatkannya pada keputusan yang ia buat saat ritual di pohon randu. Suatu malam, ketika Pak Doni menata sate di gerobak untuk pembeli dini hari, ia merasa disorot mata yang tidak terlihat. Bayangan kecil muncul di sisi gerobak, berdiri diam, menatap sate yang ia susun. Pak Doni membeku, tubuhnya gemetar hebat, dan ia menunduk, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap, seakan ingin menyampaikan pesan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Tangisan Bima semakin keras, terdengar dari arah yang tidak mungkin, kadang dari dapur, kadang dari lantai atas rumah, kadang seperti berada tepat di belakang Pak Doni. Ia menoleh berkali-kali, mencari sumber suara, tapi tidak pernah menemukan siapapun. Setiap malam, tangisan itu menghantui, membuat Pak Doni semakin tidak bisa tidur nyenyak. Hatinya remuk, rasa bersalah menekan dada seperti batu besar. Suatu pagi, Pak Doni membuka gerobak dan menemukan tusuk sate yang sudah ia siapkan untuk dijual malam sebelumnya telah berantakan. Beberapa tusuk tampak pecah, darah gelap menetes dari yujannya. Meskipun ia yakin tidak ada yang menyentuhnya, ia menatap gerobak, mulutnya kering, dan merasakan panik yang membuncah di dalam dada. Bau besi yang menusuk, aroma darah, dan ketegangan udara membuatnya hampir pingsan. Pak Doni mulai menyadari bahwa kekayaan yang datang tidak hanya membawa kebahagiaan, tapi juga konsekuensi yang mengerikan. Ia mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati, "Ini hanya hayalan, ini hanya imajinasi. Nak, ayah cuma ingin hidupmu lebih baik." Tapi suara tangisan itu menempel di telinga, seakan menertawakan usaha Pak Doni untuk menyangkal kenyataan. Malam demi malam Beanggen Castle itu muncul semakin nyata. Kadang ia muncul di samping gerobak saat Pak Doni berdagang, kadang di sudut rumah saat ia memasak, kadang berdiri di atas pohon randu yang terlihat samar dari halaman. Sosok itu selalu diam,
menatapnya dengan mata kosong dan dingin. Dan Pak Doni merasakan tekanan yang tak terlihat, seolah bayangan itu menuntut harga yang belum ia bayar. Bu Sari semakin takut. Ia sering tidur dengan menahan Bima di pelukannya, tidak berani menoleh ke sudut gelap rumah. "Pak, aku rasa seneng. Iki alap nakal iki ora bisa diiling-eling," ucapnya dalam bahasa Jawa lirih. Suara bergetar. Pak Doni menunduk, memegang kepala Bima, dan mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya tahu bahwa semua ini adalah akibat ritual yang ia lakukan sendiri. Rasa bersalah semakin mencekam, menghantui setiap langkahnya. Suatu malam, ketika Pak Doni sendirian, ia mendengar suara langkah kecil mendekat. Ia menoleh dan melihat bayangan itu berdiri di ujung kamar. Mata hitamnya menatap langsung padanya. Pak Doni gemetar hebat, kaki seperti melekat ke lantai, napas tersengal. Bayangan itu hanya diam, tetapi kehadirannya cukup membuat Pak Doni merasa seolah jiwanya terancam. Ia ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Di dapur, sate yang ia panggang untuk pembeli malam itu terlihat berbeda. Tusuk-tusuknya berlumur darah gelap, bau besi menusuk, dan api dari arang berwarna merah pekat, lebih panas dari biasanya. Pak Doni menandok, memegang kepala, dan air matanya menetes. Ia tahu bahwa bayangan itu adalah Bima, anaknya yang kini telah menjadi bagian dari perjanjian gelapnya. Tangisan itu bukan hanya suara, tapi penuntutan. Pengingat bahwa harga kekayaan telah dibayar dengan nyawa yang ia cintai. Malam-malam berikutnya, Pak Doni mulai paranoid. Ia menutup semua jendela dan pintu rapat-rapat, tapi tetap merasa sesuatu mengintai. Bayangan kecil muncul di mana-mana, di sudut gelap rumah, di belakang gerobak, bahkan di langit-langit kamar. Suara tangisan terdengar dari tempat yang tidak masuk akal, membuat Pak Doni hampir gila. Ia tahu, kekayaan yang ia miliki sekarang dibayarkan dengan teror yang tidak akan pernah berhenti. Pak Doni sering duduk di gerobak saat malam sunyi, menatap sate yang ia panggang, dan berbisik lirih, Iki regane larang nak. Maafkan ayah." Suara itu bercampur dengan tangisan dan bisikan yang terdengar di seluruh rumah. Ia tahu bahwa setiap tusuk sate, setiap sen yang masuk ke tangannya, selalu mengingatkannya pada perjanjian yang ia buat dengan pohon randu. Warga desa semakin takut. Mereka melihat bayangan kecil melintas di sekitar gerobak Pak Doni saat malam. Suara tangisan anak kecil terdengar di kampung, dan mereka mulai menjauhi rumah itu. Tapi Pak Doni tetap berdagang. Ia tidak bisa berhenti, karena kekayaan dan hidup yang kini terlihat stabil sudah terlalu menggoda untuk ditinggalkan. Namun setiap malam, bayangan itu muncul. Tangisan itu terdengar, dan rasa bersalah menggerogoti setiap detik hidup Pak Doni. Ia tahu bahwa perjanjian dengan pohon randu telah mengikat hidupnya dengan sesuatu yang lebih kuat dari manusia, sesuatu yang tidak bisa ia lawan, dan sesuatu yang akan menghantuinya selamanya. Malam itu terasa lebih gelap daripada biasanya. Angin malam di kaki Gunung Merapi berhembus kencang, menembus sela-sela rumah kayu Pak Doni, membawa aroma hujan yang membasahi tanah. Rumah yang tadinya terasa hangat, kini dingin. Bahkan udara pun terasa tebal dan berat, seolah menekan dada siapapun yang berada di dalamnya. Pak Doni duduk di kursi kayu, menatap gerobak sate kelincinya yang telah dipindahkan ke halaman rumah. Api dari lampu minyak menyorot bayangan gelap di sekeliling, dan ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Tanpa ia sadari, gerobak itu mulai terbakar perlahan. Api merah menyala di permukaan kayu, tapi tidak ada asap pekat yang biasanya muncul saat kayu. Bau arang dan daging panggang bercampur dengan aroma hangus, menusuk hidung Pak Doni dan membuat jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke gerobak, tapi tidak ada seorang pun di dekatnya. Kepanikan mulai merayap, dan rasa takut menyelimuti seluruh tubuhnya. Dari belokong terdengar suara tangisan Bima, tapi suara itu berbeda, lebih dekat, lebih nyata, seakan berada tepat di belakang Pak Doni. Tubuhnya membeku. Ia menoleh perlahan, napasnya tersengal, tapi tidak ada siapapun di sana. Tangisan itu terdengar makin jelas, menembus keheningan malam, seakan menuntut sesuatu. Pak Doni menunduk, menutup mata, dan merasakan hawa dingin merayap ke tulang belakangnya. Ketika ia membuka mata, bayangan anaknya muncul di dapur. Sosok kecil itu menatapnya dengan mata kosong, hitam pekat, bibir bergerak tanpa suara, seolah ingin berbicara, tapi tidak bisa. Pak Doni menelan ludah. Tubuhnya gemetar hebat, dan hati terasa remuk. Ia ingin menjerit,
ingin berlari, tapi kakinya terasa berat, seperti melekat ke lantai kayu. Bayangan itu menatapnya lama, dingin, penuh penuntutan, sebelum akhirnya menghilang. Begitu cepat, meninggalkan keheningan yang mencekam. Pak Doni terdiam, menunduk, memeluk kepalanya, dan air mata jatuh bercampur keringat dingin. Hatinya penuh rasa bersalah, rasa takut, dan ketakutan yang tak bisa diungkapkan. Ia tahu, apa yang terjadi adalah akibat dari perjanjian yang ia buat dengan pohon randu anaknya. Kini bukan hanya hilang secara fisik, tapi menjadi bagian dari sesuatu yang tidak manusiawi, sesuatu yang selalu menghantui setiap langkahnya. Setiap sate yang ia panggang kini terasa panas di tangan, seakan darah anaknya masih menempel di setiap tusuk sate. Bau daging panggang bercampur aroma besi membuatnya mual, dan rasa bersalah menghantam hatinya seperti palu besar. Ia merasa seolah setiap tusuk sate yang ia jual adalah pengingat dari dosa yang telah ia lakukan. Warga desa mulai menjauh. Mereka takut dengan gerobak Pak Doni yang selalu laris, tetapi dipenuhi aura aneh yang tidak bisa dijelaskan. Suara tangisan anak kecil yang terdengar dari rumah Pak Doni dan dari arah gerobak membuat orang-orang bergidik. Beberapa tetangga mengatakan bahwa mereka pernah melihat bayangan kecil melintas di halaman malam hari, atau mendengar suara langkah ringan di ruang kosong, dan mereka tidak berani mendekat. Pak Doni semakin gila. Setiap malam, suara tangisan itu terdengar lebih dekat, lebih nyata, dan bayangan anaknya muncul semakin sering. Kadang ia melihat sosok itu berdiri di ujung kamar, menatapnya dengan mata kosong. Kadang ia mendengar bisikan samar yang terdengar seperti suara Bima memanggil namanya, tapi tidak jelas dari mana asalnya. Suatu malam, ketika Pak Doni berdiri di depan gerobak untuk mengecek sate, ia merasa ada sesuatu menempel di pundaknya. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia menoleh perlahan. Tidak ada siapapun di sana. Namun di lantai, bayangan kecil terlihat melintas cepat, bergerak dari satu sisi ke sisi lain, membuat bayangan dinding menari liar. Napasnya tersengal dan jantannya seakan berhenti. Ia merasakan ketakutan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Rasa bersalah yang mencekam, dan tekanan yang tidak terlihat tapi nyata di setiap sudut rumah. Pak Doni mencoba menenangkan diri dengan berbisik, "Nak, ayah maaf. Ayah tak bisa mundur, tapi ayah ingin menebus ini." Tapi suara tangisan itu tetap terdengar, bercampur dengan tawa seram yang membuat udara di rumah terasa panas. Angin malam meniup rambutnya, dan bayangan-bayangan gelap bergerak di sekelilingnya, menari pelan seperti mempermainkan ketakutannya. Malam berikutnya, Pak Doni mencoba tidur, tapi tidak bisa. Ia merasakan sosok kecil menatap dari sudut kamar, dan suara tangisan terdengar dari atas langit-langit. Ia menutup mata, menahan napas, tapi bayangan itu semakin nyata. Kadang ia merasa ada tangan kecil yang menyentuh pundaknya, kadang seperti tubuhnya ditarik ke arah yang gelap. Hatinya remuk, dan rasa bersalah menghantamnya seperti palu yang memecah dada. Bu Sari mulai putus asa. Ia sering menangis di samping. Pak Doni memeluk Bima dan berkata dalam bahasa Jawa lirih, "Pak, iki ora aiso diteruske. Anak kita nuntut, aku rumangsa." Suara istrinya seperti memperkuat ketakutan Pak Doni. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan bayangan itu, tidak ada yang bisa menebus perjanjian yang telah dibuat, dan setiap malam kini akan menjadi siksaan yang terus-menerus. Pak Doni mencoba berbagai cara untuk menenangkan diri, menutup semua jendela, mematikan lampu, bahkan menyemprot air ke sekeliling rumah, tapi tidak ada yang berhasil. Bayangan itu tetap muncul, suara tangisan tetap terdengar, dan setiap sate yang ia panggang terasa panas, seperti mengingatkannya pada dosa yang telah dibayarnya dengan nyawa anaknya. Setiap malam terasa lebih panjang, dingin, dan menakutkan. Pak Doni mulai kehilangan rasa waktu. Ia duduk di kursi kayu, menatap gerobak, menatap rumah yang kini mewah, tapi dipenuhi aura horor, dan merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Tangisan Bima terdengar di mana-mana. Bayangan kecil muncul dan menghilang, dan Pak Doni tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Ia ingin menebus dosa, ingin kembali normal, ingin hidup tanpa bayangan dan tangisan itu, tapi tidak tahu bagaimana. Ia hanya bisa duduk, menunduk,
memeluk kepalanya, dan menatap gerobak yang kini bukan lagi sekadar tempat berdagang, tapi menjadi simbol perjanjian gelap yang telah menghantui setiap detik hidupnya. Malam-malam itu terasa abadi. APID terkadang menyala sendiri. Bau arang dan sate menyebar ke seluruh halaman, dan suara tangisan bercampur dengan tawa seram. Pak Doni sering menjerit sendiri, mencoba melawan ketakutan, tapi rasa bersalah dan teror bayangan anaknya selalu lebih kuat. Ia tahu, setiap tusuk sate yang ia panggang adalah pengingat dari perjanjian yang tidak bisa ia tarik kembali. Dan di luar rumah, pohon randu tetap berdiri diam, namun aura kegelapannya terasa menembus tembok kayu, mengawasi setiap langkah Pak Doni, seolah menunggu saat terakhir di mana ia benar-benar memahami harga dari keserakahannya. Hidup Pak Doni memang berubah drastis. Rumahnya kini besar, atapnya kokoh, dindingnya dicat bersih, dan gerobak sate kelincinya selalu penuh dengan pembeli sejak pagi hingga malam. Setiap sen yang masuk terasa seperti hujan keberuntungan yang tak pernah berhenti. Hutang yang dulu menumpuk kini sudah lunas. Obat-obatan untuk Bima selalu cukup, dan kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi, tanpa harus memutar otak terlalu keras. Tapi di balik kemakmuran itu, ada kegelapan yang tak pernah hilang. Setiap malam, tangisan Bima terdengar jelas, menembus dinding rumah, menembus udara malam yang dingin, bahkan menembus hati Pak Doni sendiri. Suara itu bukan hanya terdengar di rumahnya, tapi kadang terasa di gerobak, di halaman rumah. Bahkan saat Pak Doni berjalan di jalanan desa yang sepi, tangisan itu menyayat, penuh kesedihan, penyesalan, dan penuntutan. Pak Doni sering menutup telinga, mencoba menenangkan diri, tapi suara itu selalu kembali, lebih keras dan lebih memilukan dari sebelumnya. Suatu malam, Pak Doni memutuskan untuk berdagang sendiri, seperti biasa. Gerobak sate kelinci sudah dipersiapkan. Tusuk-tusuk sate tersusun rapi, aroma bumbu meresap di udara dingin malam. Ia mencoba tersenyum saat beberapa pembeli datang, tapi senyum itu terasa hampa. Hatinya berat, tubuhnya lelah, dan bayangan malam selalu terasa seperti menempel di belakangnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang berbeda. Bukan tangisan Bima lagi, tapi suara bisikan tipis, lembut, namun menusuk. "Ayah, kenapa kau tega?" Napas Pak Doni tersengal, dan seluruh tubuhnya membeku. Ia menoleh perlahan ke arah pohon randu yang kini berdiri di ujung halaman. Bayangan gelapnya memanjang, dan sesuatu muncul dari balik rantingnya. Sosok itu kecil, seperti Bima, tapi matanya kosong, hitam pekat, dan senyum pahit tergambar di bibirnya. Bayangan itu menatap Pak Doni lama, diam, seolah ingin menegaskan bahwa rasa bersalah dan penyesalan tidak akan pernah bisa dihapus. Angin malam berhembus, membelai wajah Pak Doni, dan membawa suara tangisan yang bercampur dengan bisikan seram. Seolah seluruh gunung Merapi ikut menangis bersamanya. Pak Doni berusaha lari, tapi kakinya terasa berat, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, dan jantungnya seperti dipukul-pukul dari dalam. Bayangan Bima melangkah perlahan mendekat, dan setiap langkahnya seakan menimbulkan hawa dingin yang menusuk tulang. Pak Doni menunduk, menutupi wajah dengan tangan, dan berbisik lirih, "Maafkan aku, Nak. Ayah tak tahu ini akan begini." Tiba-tiba, seluruh gerobak di depannya terbakar. Api merah menyala liar, menyelimuti kayu, tusuk sate, bahkan bumbu-bumbu yang ia siapkan. Tapi ini bukan api biasa. Sate-sate yang masih tersusun meleleh menjadi cairan hitam pekat yang berbau besi dan darah. Aroma panas menyengat menusuk hidung Pak Doni, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti disiksa oleh panas yang tidak tertahankan. Pak Doni jatuh terduduk, tubuh gemetar, napas terengah-engah. Air mata bercampur keringat dingin menetes di pipi, membasahi baju lusuhnya yang dulu tampak sederhana. Seluruh dunia di sekelilingnya hening. Tidak ada suara manusia, tidak ada angin. Yang berhembus hanya tangisan Bima yang kini bersatu dengan angin malam, menembus ke setiap sudut bumi, membekas di hati Pak Doni selamanya. Ia menoleh ke arah rumah. Dinding yang dulu kokoh kini retak-retak, atapnya seakan menunduk, dan jendela pecah sendiri tanpa suara. Bayangan Bima muncul lagi di depan pintu rumah, menatapnya dengan mata kosong dan senyum pahit yang sama. Pak Doni ingin berlari, ingin menjerit, ingin memeluk anaknya dan menghapus semuanya.
tapi ia tak bisa bergerak. Kaki dan tangannya seakan melekat ke tanah. Tubuhnya dibelenggu oleh rasa bersalah dan kutukan yang tak terlihat di luar Rama. Pohon randu tetap berdiri tegak. Ranting-rantingnya bergoyang meski tidak ada angin. Bayangan gelapnya membentuk sosak-sosak kecil yang menatap Pak Doni dari jauh. Angin malam membawa bisikan, "Kau telah memilih, dan kini kau harus membayar." Suara itu bercampur dengan Tenjisen Bima, membentuk simfoni teror yang menyesakkan dada. Pak Doni menunduk, memeluk kepala, dan menjerit lirih, "Maaf, maaf, aku tak mau ini terjadi." Tapi tidak ada jawaban, selain suara tangisan yang semakin keras, semakin menusuk, dan semakin nyata. Setiap tusuk sate yang ia panggang sebelumnya terasa seperti darahnya sendiri. Panas dan menempel, mengingatkan bahwa setiap sen kekayaan yang ia peroleh telah dibayar dengan harga paling mahal, nyawa anaknya. Di desa, warga mulai melihat hal-hal aneh. Gerobak Pak Doni yang terbakar tampak lenyap tanpa jejak. Rumahnya hancur sebagian, dan hanya puing-puing yang tersisa. Aroma besi dan kayu hangus masih tercium di udara, bercampur dengan rasa takut yang memenuhi seluruh kampung. Mereka tahu satu hal, tidak ada manusia yang bisa hidup tenang setelah tergoda kekayaan instan yang dibayar dengan nyawa orang yang paling dicintai. Beberapa warga mengatakan, pada malam-malam tertentu, suara tangisan anak kecil terdengar bersatu dengan angin Gunung Merapi melayang di antara rumah-rumah desa, membuat bulu kuduk meremang, bahkan bagi mereka yang sudah tidur di kamar paling aman. Bayangan kecil kadang muncul di ujung jalan, menatap siapapun yang berani mendekat. Sebelum menghilang begitu cepat, meninggalkan kegelapan yang pekat, Pak Doni sendiri hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah ia masih hidup, berlari menjauh, atau tersiksa oleh bayangan anaknya di tempat lain. Beberapa orang yang mencari rumahnya melihat bara api yang perlahan padam, dan bau besi yang menusuk, tapi tidak ada seorang pun di rumah itu. Gerobak sate yang selalu laris kini menjadi legenda menakutkan di desa. Cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut untuk menakut-nakuti anak-anak dan mengingatkan orang dewasa. Jangan tergoda kekayaan instan, karena harga yang harus dibayar bisa jadi nyawa yang paling berharga. Di malam-malam sunyi, ketika angin berhembus dari arah Gunung Merapi, suara tangisan anak kecil masih terdengar. Bayangan kecil kadang muncul, menatap ke arah desa, dan senyum pahit yang sama yang dulu terlihat. Pak Doni kini menjadi simbol teror yang abadi. Gerobak yang laku keras tidak pernah terlihat lagi. Rumah yang dulu megah hilang, dan hanya kisah gelap yang tersisa, kisah tentang keserakahan, keputusan buruk, dan kutukan yang tak pernah bisa dihapus. Mereka yang berani melewati bekas rumah. Pak Doni sering berkata, udara di sana berbeda, sunyi yang menekan, bau besi dan kayu hangus, dan bayangan-bayangan kecil yang bergerak pelan di pinggir mata, membuat siapapun merasa seolah diawasi. Dan setiap kali angin malam berhembus, terdengar suara lirih, bisikan halus yang menyayat hati. "Ayah, kenapa kau tega?" Kisah Pak Doni pun berakhir dalam misteri dan horor abadi. Kekayaan yang datang instan telah hilang, digantikan oleh teror yang tak pernah berakhir. Setiap malam, suara tangisan Bima, bayangan kecil yang menatap kosong, dan aura pohon randu yang mematikan tetap menghantui desa. Legenda tentang gerobak sate laris di kaki Merapi menjadi cerita peringatan, mengingatkan bahwa keserakahan membawa harga yang paling mahal, nyawa orang yang paling dicintai, dan teror yang tidak akan pernah hilang dari dunia ini.